Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebelum kita salat tarawih, kembali kita melanjutkan sedikit banyak perbincangan kita kembali yang sebenarnya biasanya ini untuk tarhib gablah Ramadan, tapi tidak apa-apa. Sementara Ramadan berjalan, kita juga tambah-tambah. Apalagi tadi ketika kita sudah berbuka berarti kita sudah berada di puncak, ya, sudah di puncak sekali. Tinggal kita menjalani penurunan ini. Biasa kalau orang bilang turun itu lebih sulit daripada naik, ya, karena kalau turun itu rem harus bagus. Kalau tidak licin, bisa-bisa kita tergelincir atau tidak bisa turun sama sekali. Nah, jadi mudah-mudahanlah di dalam keadaan turun ini kita bisa selamat dan sekaligus kita evaluasi ke belakang. Evaluasinya apa? Kira-kira puasa kita bagaimana? Apakah masih puasa derajat yang terbawa, derajat paling rendah secara syariat, hanya menahan makan dan minum, atau puasa kita sudah sampai pada derajat yang diinginkan, yaitu kad aflaha man zakkaha. Kamu sudah mampu puasa ini membersihkan semua penyakit-penyakit hati, penyakit jiwa yang ada sama diri kita. Atau sebaliknya, justru tambah puasa tambah rakus, tambah puasa tambah galojo kita dengan dunia, tambah puasa tambah lobah kita dengan dunia, atau tambah puasa bertambah hubud dunia kita. Nah, jadi mudah-mudahan tidak. Dengan gemblengan puasa ini sampai pada puncaknya ini betul-betul sudah sempurna. Begitu juga ibadah salat kita. Kita tengok lagi ke belakang, apalagi yang sudah kita bahas semua. Bagaimana tarawih kita, sudah betul atau tidak? Salat pendamping yang wajib rawatib kita sudah bisa kita capai yang kita bahas. Minimal 10 rakaat rawatib sampai 12 rakaat sudah tercapai tidak? Alhamdulillah kalau tercapai. Tarawih kita ini ada bolong atau tidak? Kemudian salat witir kita, karena ada juga witir dia tarawih tapi tidak witir dengan imam. Jangan sampai nanti di rumah ketiduran sampai tidak salat witir lagi. Dia evaluasi semua. Begitu juga salat duha kita. Kira-kira sebelum pagi kita istirahat atau sebelum beraktivitas ke kantor, kita sempat tidak salat 2 rakaat sebagai sedekah sendi-sendi tubuh kita. Minimal 2 rakaat saja. Itu yang kita evaluasi semua. Karena ada juga fenomena Ramadan kali ini, sembahyang maghribnya di rumah, sembahyang zuhurnya di rumah, sembahyang asarnya di rumah, tapi sembahyang tarawihnya di masjid. Artinya bagus juga, masih sembahyang, tapi agak aneh, ya. Sembahyang wajib yang harusnya kita upayakan di masjid dibalik. Karena banyak juga yang demikian. Sembahyang maghrib berjamaah di rumah, nanti tarawih baru datang ke masjid. Padahal dibalik ini barang. Yang banyak pahalanya ya kalau salat wajib itu di masjid. Kemudian kecintaan kita dengan masjid setelah sudah 15 puasa ini, bagaimana kira-kira? Sudah mampu kita keluar dari Ramadan ini? Sudah jinak tidak kita punya hati dengan pendengaran dengan masjid? Seperti ayam yang dikurung, kalau sudah dilepas sudah bisa dia kembali ke kandangnya ulang atau tidak? Nah, ini Ramadan ini kita ada dikurung. Mudah-mudahanlah keluar dari Ramadan ini di jalan dengan azab bergerak hati kita, ya, gemetar jiwa kita sehingga dulu salat. Kalau sudah seperti begini, alhamdulillah ada hasil kita Ramadan. Maka kali ini kita bahas lagi pendamping terakhir untuk salat sunat. Di samping duha, witir, tarawih, rawatib, maka pendamping terakhir yaitu kita kenal dengan biasanya salatul tahiyatul masjid. Begitu. Nah, ini kita kupas gitu. Bagaimana hukumnya tahiyatul masjid ini? Ini penting, kenapa? Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali interaksi kita dengan masjid ini banyak. Buka puasa, apalagi mungkin nanti mau iktikaf, datang salat 5 waktu, pentingnya ini salat tahiyatul masjid. Jangan sampai kita lupakan.
rugi. Ya. Apalagi kalau tahiyatul masjid ini kata Imam Abu Hanifah, Ustaz, boleh berkali-kali untuk dapat pahala. Kalau mau diakali wajib. Ya, kita salat dulu masuk tahiyatul masjid, habis itu keluar lagi, pergi di tempat masuk lagi salat. Boleh tidak? Secara hukum boleh. Maka 3 mazhab ijma' sepakat jumhur bahwa tahiyatul masjid ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah penting kalau masuk masjid harus supaya. Dalam hadis sahih Abu Qatadah, Bukhari ada, Muslim ada. Kata Rasulullah, "Iza dahala ahadukumul masjidah falyarqa' rak'ataini qabla an yajlis." Apabila kamu masuk di dalam masjid, jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Maka ulama hadis, ulama hukum menjelaskan inilah tahiyatul masjid. Jadi jangan duduk sebelum salat 2 rakaat, rugi. Apalagi kalau di sini kamarnya sampai 8 menit. Kalau di Baitul Haq 15, subuhnya 15 menit. Maka rugi kita kalau tidak salat tahiyatul masjid. Kalau langsung duduk rugi. Apa berdosa? Tidak berdosa. Tetapi rugi kita tidak laksanakan penghormatan kepada masjid karena ini rumahnya Allah. Allah kasih ganjaran yang besar. Dihormati rumahnya. Di hadis yang lain, "Iza dahala ahadakumul masjid fala yajlis hatta raka'ataini." Apabila kamu masuk masjid, jangan sekali-kali duduk sebelum salat 2 rakaat. Nah, subhanallah. Satu saat dalam hadis sahih lagi, Nabi sementara khutbah di mimbar, masuk sahabat. Sahabat masuk, kemudian Nabi sempat putuskan khutbah, bukan turun, hanya sampaikan, "Ya Sulaik," ini sahabat Sulaik, "Ya Sulaik, kum fa'arka raka'atain." Berdiri, laksanakan dulu salat 2 rakaat. Ini Nabi sementara khutbah. Kemudian tadi tambah, ringankan 2 rakaatnya. Jadi jangan lama-lama, diringankan. Ya, diringankan bacaannya, diringankan bacaan-bacaannya. Ini Nabi sementara khutbah, Nabi tegur. Kenapa? Khutbah mungkin masih ada waktu, kita ringankan bacaannya. Kecuali menurut Imam Syafi'i, kalau kita lambat khutbah sudah baca doa di khutbah yang kedua, jangan lagi kita salat ke masjid, ikut itu doa. Nanti ada solusinya, penggantinya. Ikut itu doa. Atau yang kedua, permasalahannya lagi, apabila kamat sudah dikamatkan, jangan lagi salat ke masjid. Sudah tahu yang muazin berdiri untuk kamat, kita gosok lagi 2 rakaat. Jangan, harus dihentikan. Tak boleh lagi tahiyatul masjid. Bahkan posisi ketika sudah iqamah, kita masih dalam keadaan ruku, rukunya dihentikan. Kalau sudah kamat, kita masih ruku, rukunya dihentikan. Kecuali kalau kita sementara tasyahud akhir. Sementara tasyahud akhir, tiba-tiba iqamah, maka diselesaikan salamnya. Tidak apa-apa. Tapi kalau masih ruku, masih sujud, diberhentikan, ditinggalkan karena iqamah itu wajib dibandingkan salat sunat yang kita kerjakan. Nah, pentingnya tahiyatul masjid. Kemudian persoalan yang lain tentang tahiyatul masjid ini. Bagaimana tiba-tiba seandainya waktu mepet tinggal 2 menit, sedangkan ini zuhur, ada gablianya Ustaz. Mana yang harus kita kerjakan? Jangan nanti dilema kita bingung. Apakah tahiyatul masjid yang kita kerjakan atau gabliyah zuhur? Maka menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Abu Hanifah, menurut Imam Ahmad Hambali, yang harus kita kerjakan adalah salat gabliyah zuhur 2 rakaat. Nanti tahiyatul masjidnya itu mengikuti. Karena sudah terwakilkan dengan 2 rakaat, tapi niat kita harus gabliyah zuhur. Karena gabliyah zuhur lebih tinggi status sunnah muakkadahnya secara hukum daripada tahiyatul masjid.
Jadi gak biasanya dikerjakan, gak usah dia tahiyatul masjid, tapi otomatis dengan kita sudah salat 2 rakaat terikutlah itu tahiyatul masjid, begitu kira-kira. Kemudian tiba-tiba kita masuk dalam masjid, ada majelis. Apakah kita harus tahiyatul masjid atau langsung masuk ke dalam majelis? Maka jumhur para ulama, khususnya Imam Syafi'i, tetap harus salat tahiyatul masjid baru masuk dulu dalam majelis. Kemudian persoalan yang lain, ada waktu-waktu subuh dengan asar, sesudahnya itu haram untuk salat sampai matahari terbit dan sampai matahari terbenam. Tapi jumhur para ulama telah menjelaskan, khususnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, bahwa tahiyatul masjid berlaku di semua waktu, walaupun waktu-waktu itu haram. Tahiyatul masjid bisa kita laksanakan. Kemudian bagaimana kalau salat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan? Jadi biasa orang tidak tahu hukumnya. Datang dari rumah masuk lapangan langsung salat 2 rakaat. Jadi salat apa ini? Tahiyatul Maidan, ya, tahiyatul Maidan. Tahiyatul Maidan, tidak ada tahiyatul Maidan menghormati lapangan. Tidak ada. Jadi kalau datang Idul Adha, Idul Fitri di lapangan, jangan salat 2 rakaat, dianjurkan bertakbir terus, bertakbir terus. Bertakbir terus, jadi tidak usah salat 2 rakaat. Duha itu nanti sudah masuk di Idul Adha dengan Idul Fitri. Jadi jangan lagi usalli tahiyatul Maidan. Ini tidak ada. Jadi tidak ada salat Idul Masjid. Kemudian bagaimana kalau seandainya saya pergi tawaf, pergi umrah atau haji, masuk di Masjid Haram, khusus Masjid Haram. Kalau Masjid Madinah ya salatnya di masjid. Khusus Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjidnya, kecuali yang mungkin, ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang mungkin apa? Orang asli di Mekah itu ada tahiyatul masjid. Kalau kita yang datang untuk haji dan umrah, tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf 7 kali. Diganti dengan tawaf 7 kali, ya. Mulai dari rukun Yamani 1 kali putaran, dilewati semua Hajar Aswad sampai kembali ke rukun, terus sampai 7 kali itu hitungannya. Itu tahiyatul masjidnya khusus di Masjidil Haram. Tapi jangan kita nanti masuk di bawah gunung Laki Mojong Karaeng, kita pergi bertawaf di sana. Tidak ada itu aturannya. Tempat tawaf itu hanya satu saja. Tempat tawaf itu hanya di Baitullah Masjidil Haram. Jadi tidak ada tahiyatul masjidnya. Jangan nanti kita pas masuk ke sana langsung salat, jangan langsung ikut tawaf. Kalau sekarang kan ada standarnya dari garis dari cahaya hijau sudah enak. Di situlah kita start. Dari sebelah kiri kita start sampai 7 kali. Itu tahiyatul masjid. Persoalan yang terakhir yang tahiyatul masjid ini, bagaimana seandainya biasanya juga ada tahiyatul masjid kemudian sudah kamar. Kita karena sudah biasa tahiyatul masjid, kita bingung ini sudah kamar atau waktunya sudah kosong sekian detik, tidak sampai lagi 1 detik. Maka jumhur 3 ulama mazhab, Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, ada juga di kitab Fathul Mu'in, bisa nanti dicek karya Syekh Zainuddin Al-Malibani atau Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, tapi sama-sama ini mazhab Syafi'i. Dijelaskan bahwa apabila kita lambat, sudah tamat, waktu mepet, jangan lagi salat tahiyatul masjid. Diganti dengan apa? Dengan zikir. Apa zikirnya? Sambil berdiri, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah aliyil azim. 4 marratin. Sebanyak 4 kali. Itu saja dilapaskan ibu-ibu. Atau subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahi Allahu akbar 4 marrah, 4 kali. Itu sudah boleh. Sama dengan tahiyatul masjid. Karena hakikatnya tahiyatul masjid adalah menghormati Allah. Kan begitu. Maka kita ganti dengan
ucapan-ucapan yang memuji, yang membesarkan, yang mensucikan, yang mentauhidkan Allah dengan tasbih-tasbih tadi. Cukup 4 kali. Ada demikian juga bagaimana kalau seandainya yang terakhir ini lupa. Kalau seandainya lupa, tiba-tiba kita masuk duduk. 2 pendapat Imam Mazhab. Menurut Imam Abu Hanifah, lupa atau tidak lupa, kita sudah duduk masih boleh untuk salat itu masjid. Tapi menurut Imam Syafi'i dengan Imam Malik bahwa kalau kita sudah duduk, lantas sudah mengenai ini tempat masjid, lantainya, maka tidak perlu lagi kita salat. Tidak juga berdosa kan, karena hukumnya sunnah muakkadah. Tidak perlu lagi kita berdiri untuk salat, cukup diganti dengan subhanallahi alhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, tapi kalau di mazhab Abu Hanifah sudah dulu masih boleh, sama-sama hadisnya kuat. Kalau Abu Hanifah seperti orang tadi yang datang salat Jumat, dia sudah duduk, Nabi bilang kum, berdiri. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi sama, paling tidak modelnya sama. Tinggal kita lihat waktunya, kondisinya, sekonnya bagaimana, mudah atau tidak, silahkan kita laksanakan. Yang penting ilmu-ilmunya sudah kita ketahui. Oh ini caranya, ini caranya, ini caranya. Kira-kira demikian. Bahkan menurut Imam Mazhab Syafi'i, kalau paling banyak tutup masjid tidak ada masalah. Kita keluar itu sudah boleh tutup masjid. Ini sekarang kita salat 2 rakaat, kita keluar dari pintunya, masuk pulang Allah Muhtar yang bawa rahmati sudah boleh. Jadi mudah. Jadi mudah-mudahan ini kita biasakan, kita tutup masjid. Dibiasakan. Jadi kalau masuk rumah tidak usah. Untuk di masjid mana saja. Musalla, masjid itu sama. Kita pakai tayatul masjid. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berkahi terus kita, Allah berikan kita kesehatan, semangat ini jangan sampai hilang, girah, jazbah ini. Karena kalau ini sudah dicabut, sudah malas kita ini. Jadi kita berdoa, girah ini senantiasa bersama kita di bulan Ramadan ini. Tidak usah pusing-pusing. Anak-anak mau pakai baju lebaran ini, ada belum ada THR atau apa, doi tidak terlalu bagus, proyek dan sebagainya, sudah bismillah ya. Yang penting kita masih bisa hidup, makan yang halal, masih bisa beribadah, itu sudah luar biasa. Allah musta'an. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.